warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Munasikin SPDI dengan NIM 211222093, adalah mahasiswa UIN Bukit Tinggi PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Bukit Tinggi tahap 2. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan uji kinerja di MTS Hidayatul Muhtadin Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan mempraktekkan uji kinerja dengan tema sholat berjamaah. Berikut data diri saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Ya Akram, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk doanya. Semoga dengan doa tersebut kegiatan belajar mengajar kita hari ini bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Sudah siap anak-anak sekalian? Nasionalisme kita kepada bangsa, kita menyanyikan lagu Padang Negeri. Anak-anak dimohon berdiri.
Saya Yudhistira. Dia Ayu Setianingrum. Kalau ada sampah tolong dibersihkan yang sebelah kanan dan kiri. Ayo dicek. Kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Masih semangat anak-anak sekalian? Kita tepuk semangat. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Pasti tanya dulu, pelajaran yang kemarin apa anak-anak? Ya, tata cara sholat 5 waktu. Untuk sekali ini ya, untuk hari ini kita belajar tentang judul sholat berjamaah. Adapun sholat berjamaah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ayo, keutamaan sholat berjamaah apa, Mas Habib? Jadi satu waktu yang tak bersama. Yang kedua, Mas Rizky? Mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, apa lagi badannya? Menjaga kesatuan dan kebersamaan. Ya, bagus. Adapun tujuan pembelajaran hari ini tentang sholat berjamaah, ya, yaitu diantaranya seperti ini. Yang pertama, Mbak Dia, tolong dibaca. Menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Mbak Devi. Membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Mas Bagus. Rasa iman dalam melaksanakan sholat. Yang kelima, Mas Farel. Mereka posisi makmum sebagai akibat dan kemudian supaya makmum dalam suatu jamaah. Adapun untuk langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini, yang pertama mengamati materi tentang ketentuan sholat fardu pada media pembelajaran. Nanti pasti tayangkan untuk video pembelajarannya. Kemudian membuat kelompok diskusi, ya. Nanti pasti bagi untuk 4 kelompok untuk mendiskusikan tentang permasalahan yang ada di pembelajaran. Kemudian berdiskusi tentang ketentuan sholat fardu. Kemudian mengambil kesimpulan dengan mempresentasikan tentang ketentuan sholat fardu atau sholat berjamaah oleh masing-masing kelompok. Kemudian melakukan evaluasi materi tentang ketentuan sholat berjamaah. Itulah langkah-langkah pembelajaran kita kali ini. Kasih pretest untuk kalian sejauh mana kemampuan kalian berkenaan dengan sholat berjamaah, ya. Saya bantu untuk pretestnya. Silakan bisa dikumpulkan dengan Bapak. Terima kasih. Anak-anak sekalian, inilah nilai pretest kalian, ya. Ada yang nilai 60, kalian Mas Nafima, kemudian Mbak Cina Nafima, 71, 72, 75, saya 60. Jadi untuk kemampuan awal kalian, untuk KKN kita yaitu 75, maka kalian butuh pemahaman pendalaman materi yang lebih lanjut, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita menuju ke kegiatan inti, ya. Pasti tayangkan video pembelajaran. Silakan kalian mengamati, kemudian menganalisis, meresum, kemudian kalian telaah materi apa saja yang ada di dalam video pembelajaran. Saya tayangkan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar membuka sholat berjamaah untuk materi semester 1 ini ya. Nah, semuanya, apa sih sholat berjamaah itu? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada juga namanya sholatul munfaridah. Sholat munfaridah secara biasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Apa sih bedanya dengan sholat berjamaah? Nah, kalau sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya makmum. Nah, itu ya, ada semua perbedaan sholat munfaridah dan sholat berjamaah. Sudah tahu kan perbedaannya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita lihat atau perbedaan berikut ini. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat lainnya, sholat munfaridah dan sholat berjamaah sama namanya ya. Hanya nanti yang membedakan bahwa sholat jamaah ada makmumnya dan posisi makmum juga nantinya akan diatur. Kemudian melibatkan 2 orang atau lebih, itu sholat berjamaah. Ada yang berperan sebagai imam dan makmum, itu khusus sholat berjamaah. Nah, sudah tahu kan? Selanjutnya, apa sih dasar-dasar hukum sholat berjamaah? Kita lihat ya, dalilnya sebenarnya banyak sekali. Tapi di sini yang kita cantumkan hanya sebagian saja ya. Nah, ada surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum dha'ifatun minhum ma'ak. Di tengah peperangan yang luar biasa seperti itu saja, kita dianjurkan untuk berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak dalam peperangan, di mana kita sholat bisa dengan tenang, ke masjid dengan tenang, sholatnya juga dengan tenangnya. Apalagi sekarang masjid-masjid sudah berlomba-lomba untuk menyamankan jamaahnya. Ada yang pakai kipas angin, ada yang pakai AC dan lain-lain. Semoga kita selalu bisa sholat berjamaah ya. Amin. Nah, kelebihan sholat berjamaah, setiap langkah menuju masjid. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video pembelajaran tadi, anak-anak sekalian sudah paham semuanya? Wah, oke. Pasti ada beberapa anak yang masih bertanya-tanya ya tentang materi video pembelajaran tadi. Dari materi pembelajaran ini ya, ada yang mau bertanya anak sekalian? Saya Pak. Ya, saya tamu dulu untuk pertanyaannya. Nanti ada sesi tanya jawabnya 2 kali 2 orang bertanya. Saya tamu dulu. Yang pertama Mbak Dania. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Kalau boleh tahu Pak, keutamaan apa saja yang dimiliki sholat berjamaah? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang kedua, silakan. Silakan. Pak, Ya, silakan, Mas Abi. kapan waktu sholat maghrib dimulai? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, sebelum Pak Asik jawab, untuk pertanyaan 1 dari Mbak Dania dan pertanyaan 2 dari Mas Abi. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan, Mbak Dia. Pertanyaan nomor 1 bisa dijawab. Keutamaan yang dimiliki sholat berjamaah yaitu 1. Menjalin silaturahmi antar sesama, 2. Melanjutkan untuk disiplin, saling mencintai dan menghargai, 3. Menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan, 4. Menahan dari kemauan sendiri atau egois, 5. Mengajarkan keputusan seorang muslim kepada kepedulian. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Dia.
kedua dari Mas Abid, ada yang mau menanggapi? Menanggapinya? Saya Pak. Ya, silakan. Maghrib dalam bahasa berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Di mana untuk awal waktu sholat maghrib telah disepakati adalah saat matahari sudah tenggelam sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Abid. Selanjutnya kita menuju ke orientasi terhadap masalah. Ya, nanti masih bagi kita membuat kelompok diskusi. Ya, masih bagi menjadi 4 kelompok. Nanti berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itulah yang nantinya akan menjadi kelompoknya. Paham ya? Ya, setelah itu nanti masih bagi untuk LKPD-nya. Ya, coba sekarang mulai berhitung. Nomor 2, 3, 4. Terus, ya, 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 Pak, ya. Selanjutnya kalian bisa membuat kelompok sesuai dengan nomor tadi ya, 1, 2, 3, 4. Silakan bisa dimulai. Sudah terbagi kelompoknya semuanya? Ya. Sekarang saya tunjuk untuk yang menjadi ketua kelompoknya. Yang kelompok 1 Mas Rizky, kelompok 2 Mas Bagus, kelompok 3 Mas Yusuf, yang kelompok 4-nya Mas Farel ya. Sekarang kasih bagi untuk LKPD-nya. Permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Ini pasti perhiasan. Untuk yang pertama ya, bagaimana hukum sholat berjamaah dengan soft yang renggang ya. Ini dia gambarnya, softnya renggang. Bagaimana penyelesaiannya? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum sholat memakai masker ya. Kemudian yang nomor 3-nya, bagaimana hukum sholat berjamaah imamnya seorang anak. Jadi 3 gambar ini ya, carikan solusi permasalahannya. Bisa kalian lewat Google ataupun lewat buku paket atau buku materi ya. Waktunya kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Coba diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Paham semuanya Nana? Silakan dikerjakan.
permasalahan ini Pak Asif minta coba salah satu kelompok bisa mempresentasikan di depan kelompoknya masing-masing dan didengarkan oleh kelompok yang lain. Pak Asif minta kepada kelompok satu dulu untuk bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok satu yaitu satu, sholat adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Arti sholat secara bahasa adalah doa atau doa memohon kebaikan. Sedangkan arti sholat menurut syariah adalah perkataan, perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pada masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk menjaga jarak physical distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dalam segala aktivitas termasuk ibadah sholat. Lalu bagaimana dengan sholat berjamaah yang menyarankan kerapatan jamaah dan kerapatan saf sholat? Pada dasarnya makmum dianjurkan untuk merapatkan jarak antara jamaah dan jarak saf sholat. Makmum yang berdiri terpisah dalam sholat berjamaah termasuk Jumat yang wajib dilakukan berjamaah termasuk makmum. Namun ketika ada kondisi atau situasi darurat yang sangat mendesak seperti darurat penyebaran COVID-19, makmum boleh menjaga jarak atau satu sama lain tanpa makmum. Demikian presentasi dari kelompok satu. Kelompok satu bagus sekali semua, tepuk tangan semuanya. Dari presentasi kelompok satu, ada yang mau bertanya? Ya Kak. Ya, silakan. Seringkali kita melihat dan menjumpai sholat berjamaah di masjid atau di musola atau di tempat ulama. Bagaimana kita meluruskan dan meratakan mushaf dan apa hukumnya bagi yang melalaikan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Coba selanjutnya kelompok satu dijawab dari pertanyaan kelompok 4. Pertanyaan kelompok mas saya jawab. Meluruskan dan merapatkan barisan atau saf telah merupakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan sholat jamaah. Sholat jamaah dilaksanakan meskipun barisan kurang lurus atau kurang rapat, tapi yang jadi kurang sempurna dalam arti nilainya berkurang. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Selanjutnya Pak Asif minta untuk kelompok 3 mempresentasikannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 3 adalah cara hukum kewajiban sholat ini diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah balik, namun bukan berarti sholatnya orang yang belum balik tidak sah. Dalam menentukan usia, kita mengenal istilah balik dan tamyiz yang mana dua istilah tersebut memiliki perbedaan. Dalam kitab Al-Finatul Najah dijelaskan bahwa orang yang sudah balik memiliki tidak ada, yaitu telah sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Luasnya memang telah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dan menstruasi atau head telah berumur 9 tahun bagi anak perempuan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasi yang sangat bagus sekali. Dari presentasi kelompok 3, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaan? Pertanyaan yang super sekali. Silakan untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Dari pertanyaan kelompok 2, jawaban kami adalah makmum segera mengikuti imam sesuai dengan gerakan imam, namun disarankan agar imam tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, agar dapat diikuti oleh makmum yang bermacam-macam kemampuan bacaannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, jawaban yang sangat super sekali. Jadi anak sekalian, berkenaan dengan penyelesaian masalah yang ada di
gambar ini ya, bagaimana hukum sholat berjamaah dengan soft tenggang. Sebenarnya ketika di situasi yang normal ini tidak diperbolehkan ya, atau mubah, karena dikarenakan adanya pandemi untuk menjaga jarak, untuk menjaga virus supaya tidak menular, maka dari MUI menganjurkan soft yang renggang ini tetap diperbolehkan dan tidak mengurangi rukun sahnya sholat. Kemudian bagaimana hukum sholat memakai masker? Sama ya, sama. Artinya tetap diperbolehkan selagi itu untuk menjaga kesehatan. Kemudian bagaimana hukum sholat berjamaah imamnya seorang anak ya. Di dalam syarat rukun menjadi imam dan makmum di situ sudah tercantumkan ya. Yang penting imam itu sudah balik ya, begitu. Jadi permasalahan yang ada di sini anak sekalian sudah paham semuanya? Oke, terima kasih. Baik anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya. Coba Pak Sim mau tanya dulu ya. Sholat dibagi menjadi berapa? Yaitu sholat sendiri dan sholat berjamaah. Untuk sholat sendiri coba pahalanya berapa? 1. Iya benar, 1 derajat. Untuk sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Ya 27 derajat. Kemudian syarat dan rukun sholat berjamaah itu harus ada imam dan harus ada makmum ya. Coba jadi begitu untuk rangkuman pada pertemuan kali ini. Coba dibacakan satu-satu coba. Yang pertama coba Mbak Dia coba. Dalam ketentuan fikih dikenal dua bentuk pelaksanaan sholat yang dikenal, yaitu as-sholatullah munfaridan dan istilah yang kedua yaitu as-sholatul jamaah. Ya, yang kedua coba Mbak Devi. Sholatul jamaah merupakan pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan yang di dalamnya ada orang sebagai imam dan makmum. Syarat-syarat sah imam mengikuti atau imam menjadi makmum di Islam beberapa ilmu tidak seperti maju posisinya dari imam dapat mendengar dan melihat bacaan dari juga imam. Demikian rangkuman pada pembelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran untuk hari ini anak-anak sekalian, menyenangkan? Alhamdulillah. Selanjutnya masih kasih post test sebagai kemampuan akhir setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kasih bagi untuk post testnya. Yang sudah habis silakan bisa dikumpulkan. Ya sudah Bapak koreksi, ini hasil post test kalian. Ahmad Maulana Rifki 100, kemudian Arya 100, semuanya dapat 100 semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Demikian pertemuan pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan kolasi ya, untuk ketua kelas yang akan dipimpin. Ya, berdoa mulai. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.